Gini dong, ya kan, udah serem gitu kan, tampangnya dia penjahat banget gitu. Mobilnya Cherokee pakai lift kit ditinggiin. Nah, cocok pal. Bener. Gimana rasanya naik mobil ini? Wah, gila. Jujur. Kalau dibilang merasa tambah ganteng ya? Bukan tambah jahat ya? Bukan tambah jahat. Misalnya gimana gitu, tapi di bawah juga masih enak banget, Wan. Masih enak banget ya? Enak banget di bawah. Oke. Walaupun tinggi juga nggak nyusahin gitu. Tinggi nggak nyusahin. Nggak kayak lu ya, gede nyusahin ya? Iya, Ya wes, thank you pal. Oke. Mana ini kuncinya? Balikin lah, enak aja lu. Aduh. Oke. Ya. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Hanif. Dan kali ini di belakang saya sudah ada Jeep Cherokee Limited tahun 94. Ya, ini adalah mobil yang kemarin lagi rame-rame karena tiba-tiba artis-artis pada beli. Dan juga Om Mobi itu udah belinya udah lama sebenarnya ya. Cuma karena rusaknya parah, dia biasa milih mobil tuh nggak dilihat dulu gitu. Akhirnya rusaknya parah, jadi lama perbaikinnya sampai setahun lebih. Diturboin pula juga ya kan. Nah ini sama sebenarnya seperti mobil Om Mobi, tidak standar lagi. Cuma kalau Om Mobi kan mesinnya diturboin. Kalau ini kaki-kakinya ditinggiin dan mesinnya dibikin lebih durable dibandingkan dengan mobil aslinya. Nah, seperti apa Jeep Cherokee Limited ini? Saksikan terus di video ini. No questions asked, I'm just hanging around. I sit right here, I'm just spending my time. Ini tuh ada yang air mengalir ya, tapi pas dicek nggak bau oli. Cuma kenapa ini ya? Kenapa berwarna pelangi gini ya? Ini kan kayak minyak ya, tapi bukan minyak. Soalnya pas dicium sih nggak ada bau, nggak ada baunya pal ya? Nggak ada. Oke, jadi ini mobil dulu pertama kali launching tahun 94 ya. Dan ini juga pas banget tahun 94. Itu langsung kayak apa ya? Langsung kelihatan kayak, wih, mobil Amerika keren banget. Jadi kalau kita zaman dulu, kita ngomongin SUV, itu pasti nggak jauh-jauh kalau nggak Nissan Terrano. Terus Opel Blazer. Terus juga Mitsubishi Pajero tuh yang lama yang kotak. Terus Toyota Land Cruiser tuh. Nah, ini ada alternatif dari Amerika yang nggak kalah keren. Dan bodinya itu, ngotaknya itu bener-bener ngotak Amerika banget ya. Bahkan penerusnya yang Grand Cherokee sekarang itu masih nggak bisa meneruskan ke apa ya, ciri khas dari mobil ini yang kelihatannya kotak banget, Amerika banget. Bahkan di luar tuh ada yang dibikin ininya nih, pinggirnya ini dikasih stiker kayu. Itu keren banget sih. Oh, itu masuk ke Indonesia tahun 94 tuh di faktor itu 50 juta harganya. Mungkin sama pajak segala macem ya sekitar 70-80 juta ya. Dan sekarang harga mobil ini itu sangat random. Mulai dari 100 jutaan sampai 300 juta tergantung dengan kondisi. Semakin orisinil, semakin banyak aksesoris orinya, itu harganya semakin mahal. Bahkan yang versi setelah ini, yang open country ya, itu harganya bisa sampai 500 jutaan. 300, 400, 500, mahal banget. Biasanya kondisinya sih masih bagus kecuali yang sudah dipakai off-road ya. Karena emang mobilnya adalah mobil bahan yang cocok untuk dipakai off-road juga. Nah, mobil yang kita bahas ini nggak dijual dan ini juga speknya sudah spek off-road, tapi ada tapinya nih. Ini sih nggak buat off-road yang berat ya. Biasanya kalau yang dipakai off-road berat tuh lift kitnya lebih tinggi lagi sama bannya itu pakai ban yang ekstrim. Bukan ban BF Goodrich kayak gini. Kalau BF Goodrich kayak gini ini buat gaya, biar ganteng-gantengan. Nah, kita mulai dari kaki-kakinya, kita ke bawah dulu sekarang. Kita ngintip ke kolong. Bisa kita lihat di sini. Ini mobil dia double gardan. Jadi ada gardan depan sama gardan belakang. Terus untuk shock breakernya dia sudah diganti dengan Provender, makanya warnanya kuning-kuning kayak Ohlins. Kemudian untuk lift kitnya dia pakai namanya G-Fab. Nah, G-Fab ini uniknya adalah dia buatan Indonesia. Katanya anak Trisakti dia bikin G-Fab khusus buat si mobil ini dan cukup laku untuk ninggin mobil ini dan produknya juga cukup kuat. Gue nggak dibayar ya, tapi opini-opini teman-teman yang pakai ini katanya bagus. Terus di sini ini ada guardnya. Jadi kalau misalkan kalian lagi off-road terus ada kepentok gitu ya, dia ada yang lindungin di bagian sininya. Jadi bisa dibilang ini kaki-kakinya udah off-road ready. Dan untuk modifikasi kaki-kaki termasuk ke shock breaker segala macamnya, konon menghabiskan biaya sampai dengan 40 juta rupiah. Kalau sekarang mungkin lebih mahal lagi. Dan gak cuma itu, sebelum kita naik ke atas nih ya, masih ngomongin kolong,
Selang-selang rem dari mobil ini juga diganti yang braided. Jadi kalau selang rem braided itu dia pakai kawat-kawat baja biar pas dia ngerem, nah dia tuh nggak ikut megar, jadi lebih pakem, nggak gampang ngelos lah. Oke, naik ke atas. Nah, terus di atas ini logo Jeep ini beneran logo Jeep. Karena beberapa mobil asal tinggi dikit dikasih logo Jeep, bukan begitu? Iya betul. Mobil lu begitu kan? Enggak. Oh enggak, masa sih? Iya, jadi gue sering banget lihat dari zaman dulu gitu ya, mobil apapun, mobil TAF, even Land Cruiser yang udah punya nama Land Cruiser ditempelin logo Jeep. Ini adalah optional chrome, harusnya waktu beli barunya lebih mahal. Dan di bawahnya ini ada lampu fog lamp bawaan dari Hella. Nah, bempernya sendiri itu juga ada yang chrome, ada yang sewarna seperti ini, dan bempernya ini besi, kuat sekali. Tapi untuk menghindari resiko cedera yang parah, misalkan di depannya ada mobil gitu ya. Nah, ini tuh ada bantalan plastiknya. Jadi kalau nabrak tuh nggak langsung kena ininya, kena ini dulu. Nah, baru sini. Oke. Yuk kita buka. Berat banget ya dikapesin ya. Aduh, tapi nggak apa lah. Mendingan berat gini masih ori dibandingin diganti karbon ya. Masa Jeep pakai karbon sih? Siapa ya? Ini mesinnya 4000 cc. 6 silinder, 4000 cc, gede banget. Dan bensinnya nggak usah ditanya, dalam kota 1:4, keluar kota 1:8. Tapi gue udah tahu ya mobil ini tuh boros banget. Pas gue pakai, ternyata nggak seboros itu. Kenapa? Karena tangkinya gede, 76 liter. Jadi pas kita ngisi, ya kan, sekali ngisi pertalit ya, nggak nyampe 500.000 tuh dari habis ya kan. Diisi full, oh ternyata jaraknya jauh ya gitu. Tapi kalau misalkan dia tangkinya cuma 45 liter, 50 liter, mungkin akan cepat habis. Karena tangkinya gede, otomatis jadi nggak terasa terlalu boros. Oke, kemudian penyakit umum dari mobil ini, nama juga mobil Amerika ya, orang Amerika nggak kuat panas ya. Nah, ada di radiatornya. Biasanya kalau misalkan gampang overheat, itu dua nih jurusnya nih. Yang pertama, ganti radiatornya pakai yang 3-ply, jangan yang 2-ply. Kalau bawaannya 2-ply. Nah, terus, nah ini bisa dilihat ya di sini ya. Ini kan bikinan nih dudukannya. Karena kipasnya kita ganti pakai kipasnya Karimun. Jadi lebih adem dibandingkan dengan mobil pada umumnya. Dan juga temperatur dari mobil ini, kan gue tanya, ini kok nggak setengah-setengah ya, 1/4 terus ya? Gue tanya kan, oh emang sengaja gue bikin tidur biar adem. Kalau macet itu nggak terlalu khawatir. Ya, jadi kurang lebih gue pakai mobil ini, alhamdulillah sih dari kemarin pakai jalan-jalan mulu gitu ya. Menyenangkan, karena ketika naik mobil itu, mobil lain tuh menyingkir. Gimana, Pal? Benar. Kalau bawa jalan tuh, hormat semuanya, gile. Terus dari atas ya, wih pendek-pendek banget yang lain ya kan. Pokoknya bawa mobil ini tuh ada rasa senangnya lah. Kayak apa ya, kayak penjahat sih. Kayak masa penjahat sih, pokoknya rasanya seneng lah. Seru. Dan yang kedua, ini nih, viscofan-nya itu agak mepet sama radiator. Jadi kalau misalkan mesinnya atau engine mountingnya udah nggak bagus, segera ganti. Kalau nggak dia bisa nubruk kayaknya deh. Ini tipis banget. Kemudian untuk perawatan segala macamnya sih biasa aja. Paling cuma pendinginannya aja yang mesti agak sedikit ekstra. Ketika pendinginannya sudah bagus, ya bisa dibilang nih mobil sangat-sangat durable lah. Kalau misalkan ada kenapa-napa juga udah banyak ahlinya di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Jadi kayak misalkan nih, kemarin gue ketika pertama kali dapat mobil ini, Om Doli ya kan, udah langsung dibaca tuh mobil, oh ini begini. Om Doli dari Galeri X itu udah tahu langsung, oh ini betulinnya ini, udah beres gitu. Jadi gampang banget karena ya ahlinya udah banyak gitu. Jadi nggak terlalu sulit karena ya mobilnya udah beredar lama, banyak hobiisnya, dan sepertinya harganya akan naik terus. Karena kenapa? VXR aja, Land Cruiser udah sampai 800 juta. Masa ini nggak bisa 500 sih? Terus ini yang edisi sebelum facelift. Kalau yang facelift dia bisa naik turun sendiri. Kalau yang sebelum facelift dia emang tegak begini, nggak bisa naik turun. Nah kalau yang facelift itu juga dia udah ada airbag, yang ini belum ada airbag. Nah terus ngomong-ngomong soal pelek, kita ke depan sini. Ini karena ada dikasih lift kit sampai tinggi sekali ya. Kalau nggak salah tuh nambahnya sekitar 3,5 inci atau berapa gitu ya, lupa gua. Ini bannya, ini pakai ban 33 inci. Gede banget. Dan harganya mahal banget, asli. Nggak cuma itu juga, ini kalau nggak salah BF Goodrich kayak gini yang 33 inci itu harganya satunya bisa 6-7 juta kali ya, satunya. Ini peleknya juga pelek spesial, pelek Mopar. Pelek Mopar ini juga satu set itu sekitar 20 jutaan.
Dan ini gue dapetnya tuh satu setnya tuh sama ban serep. Jadi ya lumayan. Dan harga pelek itu belum termasuk dengan dopnya. Ya, dopnya ini tau nggak harga berapa? 1 juta rupiah satu bijinya. Kalau hilang satu pusing nggak? Terus gue tanya, apa kita copot aja kali ya biar nggak copot di jalan gitu. Terus Om Ferry dari warung ban bilang, enggak, ini nggak gampang copot kok, cuma rada oblak aja. Jadi katanya aman. Ya semoga nggak copot aja. Kalau copot lumayan tuh. Ini tinggal masuk detailing di Auto Netcare, langsung bersih semuanya. Terus di sini ada tarikan garis warna emas, cuma udah rada buluk. Ini tuh stiker sebenarnya, bisa diganti kalau udah jelek. Dan 4x4-nya ini stikernya sudah mulai hilang. Nanti kita ganti yang emblem aja. Nah, sama ban belakangnya ini sayangnya nih udah agak tipis. Ya, tapi masih bisa dipakai karena masih ada kembangnya. Kalau misalkan masih baru, kurang lebih kayak gini. Yuk kita ke belakang. Nah, ini udah rada turun nih, awas Sen, pala. Tapi turunnya tuh segini doang. Nah ini, bannya ini kalau misalkan masih baru nih ya, masih ada bulu-bulunya tuh. Ini tuh tebal banget. Tadi udah kelihatan berapa tipisnya kan, tapi masih bisa dipakai. Seperti ini bannya. Dan mobil ini juga karena pakai ban MT, di bawah jalan agak sedikit berisik. Meskipun mobilnya udah cukup kedap. Nah, terus di sini nih. Gue senang ini plastik-plastik door trim segala macam masih bagus. Aslinya ban serepnya itu sebenarnya di samping, tapi karena sudah diganti jadi lebih gede, otomatis pindah ke bagian sini. Nah, kalau misalkan, wih, gitu dong dipegangin. Kalau kalian masih pakai pelek standar dan bannya juga standar, terus kalian ganti ban yang lebih gede, kayak banyak nih sekarang yang diganti ban BF Goodrich ya. Nah, kalian mesti perhatiin juga, kalau terlalu gede, nanti bisa bikin rusak ini nih. Ini nih, katanya, gara-gara mungkin dulu pernah pakai ban gede, ditaruh sini, akhirnya kena nih, jadinya sobek. Udah sisanya trim-trim segala macam masih rapi semua. Dan di sini dikasih sebuah subwoofer kecil sama yang punya. Oke, nah ke bawah, ini knalpotnya sudah ganti borla, ya. Dan bisa kita lihat di sini, kalau borlanya itu dia lurus gitu ya, itu dia KW. Kalau dia miring, itu dia ori. Dan ini kebetulan miring, jadi harusnya ini ori ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Knalpot borla. Ini knalpot juga harganya lumayan. Terus tangkinya di sini, yang gue bilang gede, sama di bagian pernya ini dikasih ganjelan biar lebih tinggi. Udah langsung dari lift kitnya. 4000 cc high output. Tenaganya 175 horsepower. Torsinya 298 Nm, hampir 300. Untuk mobil tahun 90-an itu gede. Kalau untuk mobil zaman sekarang 2000 cc aja kasih turbo bisa segitu. Mobil zaman sekarang. Kita naik ke atas nih. Nah, ini dia. Di sini punya roof rack. Dan gak cuma sekedar roof rack. Di tiap garis-garis bodinya ini itu dikasih bantalan karet lagi. Artinya ketika kita bawa barang bawaan terus kena ke atapnya, dia ada pelindungnya lagi. Jadi memang mobil ini sudah didesain sedemikian rupa. Dan si roof racknya ini bisa kita geser-geser dengan cara yang sangat mudah sekali. Di sini ada tombol ya. Kita pencet aja. Udah bisa geser-geser. Dan smooth lagi. Nggak ada apa kayak kasar-kasar gitu loh. Maksudnya udah lama nih mobil udah tua kan. Tapi geser-geser itu masih gampang gitu. Sekarang kita masuk ke dalam. Wah, seperti yang gue bilang, dia tuh tinggi. Jadi masuknya agak susah. Nah, so far mobil ini dalamnya masih ori-orian sih. Ya, misalkan kita lihat dashboardnya, speedometer, tombol-tombolnya masih ori-orian. Bahkan door trimnya pun masih ori-orian. Kecuali beberapa hal. Misalkan, ini kayaknya pemilik sebelumnya dia suka audio, maka tambahin subwoofer, tambahin speaker di sini. Dan speakernya juga dia two way, ada tweeternya di tengah. Kalau yang orinya, dia bentuknya kotak, terus juga speakernya kecil. Makanya buat dapetin suara yang bagus itu lebih effort dibandingkan kita masukin speaker yang lebih gede kayak gini. Terus head unitnya, ini juga sama, ini diganti single din Pioneer. Dia punya layar di sini, bisa jadi kamera mundur. Nah, tapi layarnya nggak touchscreen. Jadi karena ini juga tombol-tombolnya gue nggak ngerti gimana cara mencet segala macamnya ya. Gue pakai remote. Ya, ini remote-nya sangat membantu sekali. Jadi ketika kita mau ganti-ganti volume apa segala macam, kita pakai remote ini nggak perlu pegang-pegang. Dan kalau kita pegang pun juga nggak enak karena jauh gitu loh. Mobil zaman dulu mungkin nggak dipikirin gimana caranya biar si pengemudinya itu enak buat megang-megang dashboard gitu ya. Sama sekali jauh loh. Dan lampunya ini juga lucu switchnya ya. Jadi kita tarik sekali, lampu kecil, tarik 2 kali, lampu gede. Dan kalau kita mau ngecilin dimmer atau gedein lampu interior, kita putar kiri kanannya. Gitu. Canggih ya.
Gak kepikiran kan zaman dulu begitu bikinnya. Terus lubang AC-nya. Lubang AC-nya itu juga kecil-kecil ya. Ini ventilasi AC-nya nggak sinkron ya. Yang satu tegak, yang satu ini horizontal. Kayak berantem gitu. Nah terus bagian transmisinya juga, ini juga rasanya jauh ya. Jadi kalau misalkan mau pindah ke P atau ke P ke D gitu ya, di mesti kita maju dulu badannya. Terus di sini ada transfer case-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti-ganti nih, mulai dari 2 WD, terus ada 4 WD part time, 4 WD full time, 4N, terus ada netral, sama ini nih untuk low gear. Dan dia pindahnya itu mesti sambil berhenti, nggak bisa sambil jalan, belum bisa shift on fly. Zaman dulu bos. Nah di sini ada rem tangan, dan untuk electric mirrornya ini masih jalan dua-duanya. Itu ada di sini. Naruhnya aneh. Kenapa di sini ya? Nggak aneh aja gitu. Beda gitu sama mobil-mobil lain. Dan ini gue nggak suka banget karena bunyi ya. Nah, ini di sini ada tempat penyimpanan yang cukup lega. Nah, ini tuh bunyi-bunyinya tuh nggak enak. Sama ini kursinya masih di repair karena udah pecah-pecah ya. Sama ini nih, kursinya tuh sandarannya udah nggak tegak. Jadi ada yang miring sebelah gitu. Jadi pas kita duduk ini rasanya yang kiri itu lebih mundur, yang kanan lebih maju. Nah, hebatnya lagi mobil ini kursinya sudah elektrik kanan kiri. Cuma gue waktu itu ngeliat ada yang pakai Recaro ya, kok keren. Apa ganti Recaro ya? Nah, ya sudahlah, ntar dulu. Nah, terus setirnya ini yang versi non airbag, dia setirnya lebih sederhana, nggak aneh-aneh. Kalau yang versi airbag itu dia setirnya lebih gede dan ada tombol-tombol di bagian bawahnya buat cruise control. Nah, dia juga sudah tilt steering ya, tapi tilt steeringnya lucu. Begini dia. Di sebelah kiri sini ada untuk wiper, high beam, sama untuk lampu sein. Di sebelah kanannya dia ada untuk starter. Seperti ini kuncinya, ini masih orinya. Sama di sini ada tombol switch yang bisa dibuka tutup ya. Tahu nggak ini apa? Tombol hazard. Ada di sini naruhnya. Lucu ya? Terus dia ada power mode buat transmisi. Kalau misalkan kita pencet bawah ini comfort, kita pencet ke atas jadi power. Ini buat wiper belakang, di sini untuk fog lamp, sama di sebelah kanan sini ada untuk defogger. Nah, di atas sini ya. Ini juga nanti kita akan repair ya, karena pertama atasnya udah diganti kulit. Nanti kita akan ganti ke fabric bawaannya. Termasuk ini juga pakai fabric bawaannya harusnya bagus nih. Nah, kalau diganti kulit biasanya nanti agak lepas-lepas gini karena kulitnya tuh kaku. Kulit itu kan nggak seluas fabric ya. Dan di atas ini ada untuk temperatur sama kompas, tapi sayangnya udah rusak. Nanti kita akan ganti juga. Ini kalau nggak salah door lamp-nya, sama di sini ada sensor buat remote alarm. Nah, terus di sini nih. Ini ada lampu kecil. Ini glove box-nya. Jadi ada lampu kecil di belakang sini nih. Halogen. Jadi kalau malam bisa nyala. Gue ngeliatnya kayak, ih lucu banget gitu. Nah, terus di bawahnya ini ada tempat buat penyimpanan. Di bawahnya ini kosong. Terus di sini ada asbak gede banget. Dan di sini ada lighter buat rokok. Nah, terus sebelum kita ke belakang, kita bahas ini dulu nih. Jadi, dia udah power window semuanya. Tapi power window-nya itu bentuknya itu kayak kuno banget, jadul banget gitu ya. Dan ini bagian covernya ini nih. Ini kayaknya udah jelek ya. Ya, mesti dilem lagi. Ya. Ini dapetinnya agak susah. Kenapa? Karena untuk yang setir kanan tuh beda sama setir kiri. Jadi paling kalau nggak di remake ya biarin aja kayak gini. Yuk. Nah, ini karena tinggi sekali. Ya, naiknya gimana ya? Ya. Nah, ini dia. Kursi belakangnya ini tidak terlalu nyaman. Meskipun dia tuh mobil zaman dulu ya. Empuk kayak Pegas gitu loh. Jadi kemarin gue dari Cibubur, gue ke Sunter ya. Gue tiduran begini iseng. Tidur dong gue. Bangun-bangun dari Sunter, dari Cibubur. Seger lagi. Nah, terus dia juga untuk yang versi-versi pertama dia belum ada headrestnya. Untuk versi berikutnya facelift dia ada headrest di sini. Terus di sini ada asbak kecil ya. Mungkin orang-orang yang naik kayak gini suka ngerokok. Nah, terus yang lucu adalah di setiap door trimnya ini kan pakai panel kayu. Nah, di sini dikasih soft touch lagi nih, kayak bantalan empuk. Mungkin si Cherokee ini tahu waktu dia develop mobil ini kan jalan nih, set. Dia tuh naruh tangan, orang tuh nggak di sini, tapi di bagian sini. Nah, biar enak dan empuk, dikasih bantalan lagi seperti ini. Meskipun dilihat di mata itu kurang begitu enak ya, tapi ya appreciate lah. Sama ini sih, yang bikin kesan klasiknya dapat banget tuh tombol-tombol electric seatnya. Itu klasik banget, lucu modelnya. Nah, ini mobil
kalau kita bawa pelan, kita gas dikit aja, dia tuh laju banget. Jadi dia tuh langsung digas dikit tuh langsung lompat, wing gitu ya. Jadi ngejek gasnya itu mesti pelan-pelan banget. Dan ketika kita berakselerasi pun, dia tuh akan menjaga putaran mesin tuh di bawah 3000 rata-rata. Di bawah 3000 dia ganti gigi. Kalau kita bawa santai, biasanya 1500 udah ganti gigi, 1500 ganti gigi. Jadi meskipun dia masih 4 percepatan, dia sebenarnya udah ngebaca si komputernya ini buat kita berkendara hemat bahan bakar sebenarnya. Tapi nyatanya ya nggak bisa hemat-hemat juga gitu kan. Terus switch power ini kalau kita pencet, nah baru dia berasa dia akan ganti gigi di RPM yang lebih tinggi. Beda sama pas kita lagi masukin ke mode comfort. Nah pas kita pindahin ke comfort, itu langsung berubah cara mereka ganti gigi tuh, dari tadi di RPM tinggi jadi di RPM rendah. Kalau buat harian sebaiknya pakai mode comfort aja, nggak usah pakai mode yang paling tinggi. Oke. Kemudian mobil ini punya suspensi ini yang empuk. Padahal belakangnya dia pakai per daun. Jadi biasanya kalau mobil per daun kan keras banget ya. Kalau ini kebalik, dia pakai per daun tapi belakangnya empuk. Meskipun gue tahu ini udah pakai lift kit. Biasanya mobil lift kit tuh lebih empuk ya. Meskipun ada beberapa lift kit yang bikin agak keras biar nggak limbung. Tapi bawaan standarnya pun juga ini empuk. Ini nyaman mobilnya. Ketika dipakai buat jarak jauh, buat jalan-jalan, ini mobil yang sangat nyaman. Peredaman kabinnya bagus. Asalkan kita nggak ganti ban yang MT kayak gini. Ya BF Goodrich sih sebenarnya untuk sebuah ban MT dia nggak terlalu berisik ya, tapi tetap aja adem-ademnya suara ban MT tetap aja lebih berisik dibandingkan dengan ban AT. Terus dia juga AC-nya dingin, meskipun dinginnya tuh nggak bakal sedingin mobil-mobil Jepang ya, tapi oke lah. Wow, body roll-nya sih lumayan berasa aja ya. Gas. Enak sih larinya sih. Cuma goyangnya itu agak lumayan. Kemudian mobil ini ya, dia check engine-nya nyala. Nah, check engine-nya nyala ini gara-gara kalau misalnya kita matiin mesin pakai ini nih, cut off. Nggak tahu kenapa dikasih cut off ya. Ya mungkin biar kelistrikannya kejaga kali ya. Soalnya salah satu penyakit mobilnya adalah kelistrikannya. Itu pasti check engine nyala. Tapi kalau kita matiin biasa, terus kita nyalain lagi, nggak pakai engine cut off, itu baik-baik aja. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, kenapa mobil ini dikasih cut off di sini, ya kan? Jadi memang salah satu yang agak rewel dari mobil ini adalah kelistrikannya. Nah, sama pemilik sebelumnya, ini kan tetap pasang audio, subwoofer dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika gua matiin mobil ini tanpa matiin cut off-nya, listriknya, ini masih nyala. Kaget gua, loh kok nyala ya? Ya kan? Terus pas gua telepon, oh emang bisa di cut off gitu. Jadi setelah dimatiin cut off-nya, langsung itu audio, subwoofer segala macam mati. Jadi meskipun kunci dari kotak, dari lepas, dia tetap nyala. Nah cuman kalau kita matiin engine itu langsung dari cut off-nya, bukan dari kunci kontaknya, maka nanti di sini itu akan nyala cek engine-nya. Tapi kalau kita udah selesai gitu ya, kita matiin mesinnya, kita nyalain lagi, itu cek engine-nya akan hilang. Dan salah satu cara ngecek mobil itu bermasalah atau enggak, indikator-indikator segala macamnya, itu ketika mobil lagi mati, kita putar kalau nggak salah 5 kali. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Habis itu nanti kalau misalkan indikatornya ada yang bermasalah gitu ya, di engine dan kelistrikannya akan ngasih tahu tuh. Nah ini gua cek sih semuanya masih beres ya. Jadi pas ada cek engine nyala, oh ternyata emang begitu ternyata. Biar kelistrikan utamanya nggak keganggu, si audio ini dibikin sistem terpisah. Makanya pakai cut off. Ya, itu aja mungkin video kita tentang Jeep Cherokee. Nah, buat teman-teman yang lagi cari Cherokee, happy hunting. Karena mobil ini ya, selain bensinnya yang bikin pusing, tapi sisanya yang lainnya bikin happy. Bisa buat gaya bisa dibikin bahan off-road bisa, dan juga mobil ini kalau kita bawa jalan, itu kayak wibawanya tuh meningkat 1000%. Yaudah, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang udah miara Cherokee, bisa komen di bawah seperti apa. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!